Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat buket bunga. Tapi ini bukan buket bunga biasa, karena buket bunga ini bisa dimakan. Ya, ini adalah roti jala jelita. Salah satu cemilan yang populer banget dan berasal dari suku Melayu, ternyata bisa dibentuk jadi bunga secantik ini. Ini enak banget kalau dimakan gurih barengan dengan kari, atau dimakan menjadi kudapan manis, menggunakan saus kinca kayak gini. Cara buatnya juga gampang, tanpa oven, tanpa kukus. Yang penting kamu harus kuat-kuat berdiri karena ini dicetak satu-satu ya teman-teman. Jadi yuk kita lihat gimana cara buatnya. Untuk adonannya sendiri tinggal jadi satu dalam blender yang terdiri dari 300 gram terigu protein sedang, 1 sendok makan gula, setengah sendok teh garam, 500 ml santan kekentalan sedang. Di sini aku menggunakan 100 ml santan instan yang dicairkan dengan 400 ml air. Tambahkan juga 1 butir telur dan 2 sendok makan minyak sayur. Selanjutnya semua bahan-bahan ini tinggal kita aduk rata menggunakan blender. Kalau teman-teman gak punya blender bisa mengaduknya secara manual. Dan agar hasil adonannya lebih lembut bisa disaring dulu ya. Setelah semua tercampur rata, adonannya kita bagi menjadi 6 karena akan aku buat berbagai macam warna dan rasa. Tentunya akan makin cantik bunganya kalau warna-warni ya. Yang pertama ini aku pakai pasta frambozen, yang kedua menggunakan pasta strawberry untuk 2 jenis warna pink yang berbeda. Lalu untuk warna ungu aku beri pasta taro, warna hijau dari pasta pandan. Setelah itu aku buat warna oranye dari pasta mangga, dan warna yang putih untuk rasa vanila. Oh ya, untuk rasa dan warnanya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya adonan kita cetak di atas pan anti lengket yang sudah dipanaskan. Untuk pannya ini ukuran 28-30 cm, yang sebelumnya sudah aku oles margarin. Olesnya cukup tipis-tipis aja ya. Untuk mengoles margarinnya cukup sekali aja di awal. Dan untuk memudahkan adonannya sendiri aku taruh di dalam botol saus seperti ini. Kalau teman-teman gak punya bisa juga menggunakan plastik segitiga. Untuk pola yang awal ini aku buat pola untuk membentuk kelopak bunga mawar. Untuk cara membentuk polanya teman-teman bisa lihat langsung di video ya. Ini aku cetak dalam keadaan api menyala ya. Apinya cukup dengan api kecil. Setelah adonannya ngeset dan gak lengket lagi di tangan, ini bisa langsung diangkat. Jadi gak perlu menunggu sampai kering banget, karena akan membuat roti jalanya jadi kaku dan sulit untuk dibentuk. Untuk pola yang kedua, ini aku nggak tahu bunga apa ya teman-teman. Aku lupa nama bunganya, tapi yang jelas cara memolanya kayak gini. Oh ya, untuk membagi adonannya menjadi berbagai warna itu nggak perlu sama rata ya teman-teman. Cukup sesuaikan dengan dominansi warna yang teman-teman inginkan. Untuk jenis bunga yang aku buat ini, aku hanya menggunakan 2 pola yang aku pakai ini ya teman-teman. Untuk pola bunga selanjutnya sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi menurutku 2 pola ini yang paling mudah untuk dibuat. Selain menggunakan pasta makanan, untuk membentuk warnanya juga seringkali menggunakan pewarna makanan. Tapi aku sendiri prefer menggunakan pasta makanan karena selain akan membentuk warna, tapi juga membentuk rasa dan aroma yang berbeda. Tapi menurutku untuk yang menggunakan pasta, cocok untuk roti jala yang menggunakan kuah kinca atau kuah jenis manis lainnya. Sedangkan untuk kuah yang gurih seperti kuah kari, bisa menggunakan pewarna makanan aja ya, agar bisa cocok dengan rasa karinya yang gurih. Nah, lakukan proses pencetakan bunga ini sampai adonannya habis sesuai dengan jenis bunga yang ingin kalian buat. Selanjutnya, roti jala ini tinggal kita susun. Susun sesuai dengan jenis kelopaknya dengan cara digulung seperti ini. Nah, untuk menggulung roti jala ini sendiri membutuhkan sekitar 3-4 gulungan roti jala. Tentunya akan semakin bagus jika semakin tebal ya teman-teman. Aku sendiri membuat bunga seperti ini membutuhkan 3 gulungan. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Kalau menurut teman-teman ini kurang tebal, bisa menggunakan 1 atau 2 gulungan lagi. Nah, proses ini tinggal dilakukan sampai selesai. Untuk warna adonannya diusahakan sama ya, biar warnanya cantik. Atau bagi teman-teman yang punya jiwa seni yang tinggi, mungkin bisa deh digunakan berbagai macam gradasi warna untuk satu bunga. Aku sendiri karena aku nggak punya sense seni yang bagus, jadi aku memilih cara aman yaitu menggunakan satu warna untuk satu bunga. Nah, untuk cetakan yang berbentuk pagar ini, jenis bunga yang akan dihasilkan kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita buat kuah kincanya. Di sini aku pakai 200 ml santan kekentalan sedang, lalu campurkan dengan 100 gram gula merah, 1/4 sendok teh garam, dan 2 lembar pandan biar makin wangi. Ini dimasak sambil diaduk sampai semuanya tercampur rata dan mendidih seperti ini.
Nah, setelah mendidih rata seperti ini, kita masukkan larutan maizena. Ini aku buat dari 1 sendok makan maizena yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Aduk rata semuanya dan didihkan kembali. Nah, ini saus kincanya udah jadi, bisa kita angkat dan dinginkan. Selanjutnya bunga-bunga yang udah kita buat tadi tinggal kita susun di atas nampan bulat atau bisa disesuaikan dengan wadah yang lainnya sesuai dengan kreasi teman-teman ya. Dan kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk nampannya sendiri ini aku lapisi dengan baking paper. Untuk baking paper satunya ini pakai pola yang kotak-kotak pink, sedangkan yang satunya yang putih. Dan ini dia roti jala jelita siap disajikan bersama dengan kuah kinca. Wah, kelihatan enak banget kan teman-teman? Oh ya, buat teman-teman yang kepo dengan wajan atau peralatan lain yang aku gunakan, akan aku cantumkan link pembeliannya di link produk ya. Jadi teman-teman bisa cek di situ. Nah, untuk cara makannya seperti ini kira-kira. Kita celupkan di dalam kinca roti jalanya, dan ini beneran rasanya enak banget. Roti jalanya lembut dengan sedikit kenyal, ditambah saus kinca yang legit dan manis. Wah beneran, ini sih rasa nostalgia yang beneran gak bisa gak enak. Jadi yuk coba buat di rumah. Terima kasih ya telah menonton, semoga bermanfaat.